Shalom, perkenalkan nama saya Melvian Wonatorey. Di sini saya akan membahas materi saya tentang aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Dalam dunia bisnis, memahami aspek hukum adalah langkah krusial yang menjamin kelancaran dan keberlangsungan usaha. Studi kelayakan bisnis yang komprehensif tidak hanya menitik beratkan pada aspek finansial, tetapi juga menelusuri landasan hukum yang kokoh. Melalui pemahaman mendalam tentang aspek hukum, kita dapat meminimalkan risiko, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan bisnis. Aspek hukum sebagai landasan. Di sini ada dua landasan. Landasan yang pertama adalah legalitas. Legalitas operasional dan meminimalkan potensi konflik hukum di masa depan. Dengan demikian, studi kelayakan bisnis harus mengkaji secara mendalam aspek hukum ini, guna memetakan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjalankan usaha secara sah dan terhindar dari permasalahan hukum. Landasan yang kedua, mitigasi risiko. Pemilihan bentuk badan usaha yang tepat, pemenuhan persyaratan perizinan, serta pemahaman terhadap regulasi terkait merupakan langkah-langkah penting untuk meminimalkan risiko hukum melalui studi kelayakan yang teliti. Bisnis teliti dapat menghindari kesalahan yang berpotensi menimbulkan kerugian dan kerumitan hukum. Tujuan utama mengamankan operasional bisnis. Yang pertama, kepatuhan terhadap regulasi, yaitu tujuan utama dari analisis aspek hukum dalam studi kelayakan adalah memastikan bisnis beroperasi sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Yang kedua, identifikasi dan pengelolaan risiko-risiko. Analisis ini juga berfokus pada identifikasi potensi risiko hukum yang mungkin dihadapi bisnis, sehingga strategi-strategi mitigasi yang efektif dapat dirancang dan diimplementasikan. Yang ketiga, pengembangan strategi mitigasi. Dengan memahami risiko hukum, bisnis dapat menentukan langkah-langkah komprehensif dan proaktif dan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya masalah di masa depan. Elemen krusial yang perlu dipahami adalah pemilihan bentuk badan usaha. Pilihan bentuk badan usaha seperti PT, CV, atau firma harus sejalan dengan skala dan karakteristik bisnis. Perizinan operasional. Pengurusan perizinan operasional merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Perlindungan kekayaan intelektual yang melindungi aset intelektual seperti merek, paten, dan hak cipta sangat penting untuk menjamin keaslian produk dan inovasi bisnis. Persyaratan pendirian usaha. Memenuhi persyaratan administratif pendirian usaha merupakan langkah awal yang penting. Kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan legal mempermudah proses pendirian dan mencegah konflik hukum di kemudian hari. Kepatuhan perpajakan. Memahami dan mematuhi aturan perpajakan merupakan aspek krusial dalam berbisnis. Pengelolaan perjanjian dan kontrak. Perjanjian dan kontrak merupakan elemen penting bagi bisnis.
sumber data, menggali wawasan hukum-hukum. Yang pertama, dokumen perusahaan. Dokumen perusahaan seperti akta pendirian, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan menjadi sumber data utama untuk memahami struktur legal bisnis. Dan ada juga peraturan perundang-undangan. Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perizinan, perpajakan, dan keuangan merupakan keharusan dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Dan ada juga narasumber kunci. Narasumber kunci seperti notaris, konsultan hukum, pejabat pemerintah, dan pelaku usaha yang memberikan wawasan praktis tentang aspek hukum yang relevan dengan bisnis. Metode pengumpulan data yang memahami kompleksitas hukum. Yang pertama, wawancara mendalam. Wawancara mendalam dengan para ahli hukum dan praktis bisnis memberikan pemahaman yang mendalam tentang persyaratan legal, risiko hukum, dan strategi mitigasi yang efektif. Yang kedua, studi dokumentasi. Studi dokumentasi yang komprehensif meliputi analisis dokumen perusahaan, peraturan perundang-undang, dan laporan penelitian relevan untuk mengumpulkan informasi hukum yang akurat dan terkini. Dan yang ketiga, observasi lapangan. Observasi lapangan melibatkan pengamatan langsung terhadap proses bisnis dan interaksi dengan pelaku usaha sejenis untuk memahami praktik hukum yang berlaku dalam konteks nyata. Ada juga instrumen pengumpulan data. Metodologi yang terstruktur. Daftar pertanyaan terstruktur. Pertama, daftar pernyataan terstruktur yang dirumuskan secara sistematis, memandu wawancara dengan para ahli, dan mendapatkan informasi yang relevan dan terfokus pada aspek hukum. Yang kedua, checklist dokumen. Checklist dokumen digunakan untuk memastikan kelengkapan dan validitas dokumen perusahaan serta perizinan yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis secara legal. Ketiga, pedoman verifikasi. Pedoman verifikasi merupakan alat bantu untuk memvalidasi informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi untuk memahami dan memastikan relevan dengan konteks bisnis. Analisis data, menginterpretasikan data hukum. Pertama, evaluasi bentuk badan usaha. Kedua, penilaian perizinan. Ketiga, identifikasi risiko hukum. Yang keempat, mitigasi risiko. Dan yang kelima, antisipasi perubahan kebijakan. Kesimpulan dan rekomendasi mengarahkan bisnis menuju kesuksesan. Kesimpulan menampilkan penilaian kelayakan aspek hukum secara menyeluruh, mencantumkan rekomendasi konkret untuk memenuhi persyaratan legal dan strategi mitigasi risiko yang efektif. Langkah-langkah implementasi disusun secara terstruktur untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap aspek hukum dalam operasional bisnis dan meminimalkan potensi konflik hukum di masa depan. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.